Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparmain. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 34. Demikian firman Tuhan diberi judul di sini, Dina dan Sikem. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkan bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itulah berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikem anakku mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita mengambil, berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah dan anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta, walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar, seberapa banyak pun aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis ini kepadaku menjadi istriku. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor, ayahnya, dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu, berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami akan menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kamu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus sunat. Barulah kami memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun, hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita.
sehingga menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Himar dan Sikem anaknya itu didengar oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disuruhnya setiap laki-laki, lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem, anaknya, dibunuh mereka dengan pedang. Lalu mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya, dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah. Dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sudah? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah sunat yang dipolitisasi. Ya, sebetulnya sunat itu adalah perjanjian antara Abraham dan Tuhan, supaya anak-anak Abraham, keturunan Abraham secara fisik sunat semua sebagai seperti tanda tangan bahwa dia setuju dengan perjanjian bahwa seluruh negeri Kanaan akan diberikan kepada keturunan Abraham, syaratnya sunat. Lalu Tuhan juga waktu itu Abraham persembahkan persembahan, lalu Tuhan lewat itu memotong, itu arti kalau di sana artinya memotong janji, memotong janji atau kita memenuhi janji. Tuhan memenuhi janji, bersumpah seperti itu bahwa keturunan Abraham akan mempunyai tanah perjanjian. Namun demikian, nah ini anak-anak Yakub ini sunat dijadikan alat untuk memaksa mereka dan menaklukkan mereka. Jadi sunat supaya mereka lemah. Taktik perangnya adalah mereka diminta sunat, 3 hari diserang dan dibunuh dan dijarah. Nah, inilah yang membuat Yakub gemetar. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini Yakub dipilih Tuhan mendapat warisan anak sulung, tetapi cara memperolehnya dia menipu. Lalu dia ditipu 10 kali, ya kata itu dengan oleh Laban. Sekarang anaknya memakai tipu muslihat untuk menipu orang Hewi itu, Sikem dan Hemor dan Sikem itu. Jadi akibatnya ketakutan. Jadi orang pilihan Tuhan pun bisa ketakutan karena ulahnya sendiri yang mengakibatkan hidupnya penuh dengan ketakutan. Tetapi ini bisa diselesaikan jika kita berserah kepada Allah.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang atau sering mungkin ketakutan kita oleh sebab ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan. Kita melanggar firman Tuhan, mengakibatkan suatu akibat. Paling tidak kita terus takut akan hal itu. Nah, itu mestinya kita sebagai orang percaya tidak seperti itu. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita dan kita sudah diampuni. Jika ada ketakutan oleh karena akibat kesalahan anak-anak kita, kesalahan kita sendiri, maka marilah kita berserah kepada Tuhan. Hilangkan ketakutan itu. Dan juga mari kita tidak memutarbalikkan firman Tuhan. Ini anak-anak Yakub itu memutarbalikkan firman Tuhan. Sunat itu perjanjian Allah dengan kakeknya Abraham, tapi dipakai untuk strategi perang, untuk membunuh. Nah, ini memutarbalikkan makna sunat, makna firman Tuhan untuk bangsa Israel. Mari kita baca firman Tuhan apa adanya dan kita terima. Tidak usah kita putar-balikan. Bahaya sekali kalau memutar-balikan firman Tuhan. Mari kita mengikuti apa yang dikatakan Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan supaya kita mengerti arti firman Tuhan itu. Kalau belum bisa mengerti, bisa tanya kepada hamba-hamba Tuhan yang memang tugasnya adalah menjelaskan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memperingatkan kami supaya kami tidak memutarbalikkan firman Tuhan. Janganlah kami dikejar-kejar oleh rasa takut karena kesalahan kami yang lalu. Kami mohon ampun ya Tuhan, jika ada kesalahan-kesalahan yang kami perbuat di dalam kami mengikuti itu. Biarlah kami terus menggumuli firman-Mu, setia untuk menaati firman-Mu, supaya hidup kami berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, saya berterima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti acara ini, walaupun sebenarnya saya sama sekali buta dengan alat-alat rekam seperti ini. Jadi buta tentang sinematografi dan tidak tahu sama sekali. Saya hanya memakai alat sederhana yaitu Zoom gratisan. Kemudian puji Tuhan ada yang memberikan saya sebuah ini mic. Ini ada seorang hamba Tuhan yang pernah kuliah di STI lalu memberikan saya ini. Terima kasih juga atas komentar Bapak Ibu Saudara yang menjelaskan supaya acara ini lebih baik lagi. Tapi maaf kami belum bisa melakukan. Dan saya harap ada saudara yang lain bisa menolong saya menjadi satu tim gitu dengan saya. Kalau ada Bapak Ibu Saudara terbeban dengan pelayanan ini, mari bersama-sama saya bergabung dan bukan saya terus yang mengisi, mungkin bisa bergantian seperti itu. Dan juga pasti nanti guys, saya sudah tua, pasti saya harap pelayanan ini bisa terus sehingga terus digantikan nantinya. Hari ini Senin ini saya ke Malaysia,
Jadi saya hanya bawa laptop dan HP ya, HP ya tentu ada pakai. Jadi mungkin nanti saya tayangannya sederhana sekali, alatnya sederhana sekali, dan saya harap ada waktu untuk membuat tayangan pada waktu saya di sana. Saya di sana di Kinabalu ya, itu hari Senin sampai hari Jumat. Jumat malam saya sudah kembali di Jogja, dan saya mohon doa saudara supaya saya tetap terus sehat, kuat, dan terus menjadi berkat melalui acara sarapan sabda ini. Lagi-lagi minta maaf kalau ini alat-alatnya masih sederhana, dan mungkin kalau dipandang dari sudut sinematografi atau jadi itu sangat tidak profesional ini, kurang sangat tidak profesional. Makanya kalau ada yang berkorban menolong saya bersama-sama saya untuk menjalankan seperti ini, mari dengan senang hati kami terima, dan mari kita melanjutkan pelayanan seperti ini. Semoga ada di antara Bapak Ibu Saudara pendengar yang bisa bersama-sama saya melayani dengan cara seperti ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan selamat berkarya. Amin.